Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Hersusanti, NPM 18020015. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Ingin mencoba menjelaskan materi penggunaan obat dan zat terlarang, mata kuliah problematika bimbingan dan konseling. Materi yang pertama yaitu definisi obat dan zat terlarang, narkotika dan psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis-jenis narkotika dan psikotropika berdasarkan golongannya. Yang pertama, golongan 1 narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi. Contoh, heroin, kokain, dan ganja. Untuk yang kedua, golongan 2 narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi. Contoh, morfin dan petidin. Golongan ketiga, narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh, kodein. Untuk golongan psikotropika, golongan yang pertama, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya, ekstasi. Golongan yang kedua, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Contohnya, amfetamin. Golongan yang ketiga, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh, phenobarbital. Untuk golongan keempat, psikotropika yang berhasil pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Contohnya, diazepam dan nitrazepam. Untuk yang selanjutnya yaitu narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini dapat dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contohnya, amfetamin, metadon, dexafetamin, dan sebagainya. Yang kedua, narkotika jenis sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotin alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrasi. Contohnya morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Yang ketiga, narkotika jenis alami. Ganja dan kokain menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses yang sederhana. Karena kandungan yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Untuk yang selanjutnya yaitu materi tentang efek narkotika dan psikotropika terhadap perilaku individu. Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari narkoba dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, A. Golongan depresan atau downer adalah jenis narkoba yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakainya menjadi tenang dan bahkan membuat tertidur. Contohnya opioida, morfin, heroin, kodein, sedatif, penenang, hipnotik, obat tidur, dan tranquilizer atau anti cemas. Yang kedua, golongan stimulan, upper, adalah jenis narkoba yang merangsang fungsi tubuh meningkatkan kegairahan kerja. Contohnya amfetamin, sabu, ekstasi, dan kokain. Yang ketiga, golongan halusinogen adalah jenis narkoba yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang. Contohnya kanabis atau ganja. Materi yang selanjutnya yaitu penyebab penyalahgunaan narkoba generasi muda. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari A. Keluarga, B. Ekonomi, dan C. Kepribadian. Untuk faktor eksternal yaitu yang pertama pergaulan dan sosial atau masyarakat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu dampak negatif penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda. Yang pertama dampak fisik, yang kedua dampak psikis.
Untuk yang selanjutnya yaitu pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba pada generasi muda, terutama di sekolah. Yang pertama yaitu upaya terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab kita bersama. Adapun upaya-upaya yang lebih konkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Kemudian pendampingan dari orang tua siswa dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Untuk pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran atau transaksi narkoba sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah.